Eh, Menurut perhitunganku ya, ketika operasional pertama itu sudah berlangsung, pemasukan IKN itu cuma dari jalan tol, dari jalan tol yang lewat jembatan Pulau Galang dan jalan tol yang lewat Imars Tunnel, plus Bandara Naratama IKN Nusantara itu nggak sampai menyentuh 10 triliun rupiah, sekitar 1,6 triliun rupiah. Artinya kan, untuk mencapai 500 triliun rupiah harus membuatkan sekian segmen jalan tol. Kalau bandara otomatis cuma Bandara Naratama pemasukannya untuk tipe-tipe bangunan bandara. Jadi untuk mensiasati kondisi begini kan, otomatis kita dari segmen bandara harus menciptakan, kalaupun untuk menyetor dividen 500 triliun rupiah, itu harus bikin 500 segmen jalan tol. Dalam kapasitas kita grand income-nya, grand total income-nya. Maka kemungkinan jalan tol yang kita bisa bikin itu adalah jalan tol Penajam Pasir Utara ke IKN, jalan tol Banjarmasin ke IKN, jalan tol Kabupaten Pasir ke IKN. Opportunity-nya itu. Jadi ada berapa jalan tol yang kemungkinan memberi peluang pada income untuk IKN. Oke, kita hitung ya. Jalan tol Penajam Pasir Utara ke IKN, jalan tol Kabupaten Pasir ke IKN, jalan tol Banjarmasin ke IKN. Jadi ada 3 segmen jalan tol yang memberikan opportunity income untuk IKN. 2 segmen jalan itu sifatnya adalah pendek, jalan pendek, atau jalan yang untuk kita kembangkan ke parting dari jalan tol itu kemungkinannya nggak ada. Yakni jalan tol Penajam Pasir Utara ke IKN sama jalan tol Kabupaten Pasir ke IKN. Yang kemungkinan bisa kita kembangkan untuk beberapa parting jalan tol atau beberapa pintu tol gitu. Itu adalah jalan tol Banjarmasin ke IKN. Misalnya ya, untuk sampai ke Banjarmasin, kita bikin pintu tol pertamanya misalnya Tanjung lah gampangnya. Atau sebelum Tanjung itu Pasar Panas atau Batu Licin lah. Itu pintu pertama tol IKN Banjarmasin. Habis ini bisa kita cabang lagi ke arah Tanjung, satu pintu tol lagi, ke arah Batu Licin, satu pintu tol lagi, ke arah Banjarbaru, satu pintu tol lagi. Jadi ada 3 lagi penambahan untuk ruas jalan tol IKN Banjarmasin sebelum nyampe ke
Banjarmasin. Dan kemungkinan besar ini akan lebih banyak. Dan semua itu dibiayai dan dimiliki oleh IKN. Karena yang membiayain jalan tol tadi adalah IKN. Itu kemungkinan untuk mencapai plafon dari dividen IKN. Yang kita khususkan untuk pemasukan dari sektor jalan tol. Kalau kita bisa nutup untuk dividen 500 triliun itu dari jalan tol, maka yang lainnya bisa kita kasihkan ke pemerintah Republik Indonesia. Yang lainnya yang seperti yang aku bicarakan sebelumnya kan, misalnya smelter pun dibikin dan dibiayai dan dimiliki oleh IKN. Yang kita dekatkan misalnya dengan wilayah-wilayah buffer zone macam Penajam Pasir Utara, supaya nanti memberikan pertumbuhan juga antara IKN dan Penajam Pasir Utara. Refinery biodiesel pun begitu. Kita tempatkan misalnya di wilayah IKN yang berdekatan dengan Kabupaten Pasir. Dan nantinya akan memberikan pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tadi itu. IKN dan Kabupaten Pasir. Pembuatan itu dilakukan pada batch 2 dan selanjutnya. Kita sudah nggak usah lagi menghiraukan hal-hal yang seremonialis gitu. Sambil hal yang seremonialis tadi itu, pembangun KIPP, tinggal pemolesan kan. Jadi tingkat priority pengerjaannya dikembalikan pada schedule normal sambil mengikut gitu. Dan yang kita utamakan atau yang kita stressing adalah yang aku bilang tadi itu, macam jalan tol, smelter, refinery. Macam yang investor Bakri Brothers dan Stanford University kategorinya kan masuk ke refinery biodiesel. Itu termasuk stressing pembangunannya. Macam hotel, mall itu dilanjutkan. Sifatnya di situ kan kita menstimulus aja untuk investor yang begitu. Nah macam gitu masuk nanti ke incumbent-nya IKN Nusantara, di mana akunting publiknya kita yang mengambil langsung, memanage langsung. Ya melalui sistem manajemen yang ada. Kan investor nanti berurusan dengan staf administrasi dari IKN Nusantara kan. Nah di situ adalah staf instansi administrasi IKN berkoordinasi dan memberikan akunting publiknya ke akunting publik kita. Regulasi moneternya begitu.